Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan menjelaskan materi mengenai pengangkutan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Azizah Khairul Hidayat dengan NPM 243300516056. Saya Dr. Farida dengan NPM 243300516061. Saya Hemotifika dengan NPM 243300516030. Jadi pengangkutan itu merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim yang dimana pengangkut ini mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pemindahan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Sedangkan kalau pengirim ini dia mengikatkan diri untuk membayar angkutan. Nah, perlu teman-teman ketahui kalau misalnya pengangkutan ini lebih menekankan pada aspek yuridisnya, sedangkan kalau transportasi itu lebih menekankan pada kegiatan perekonomiannya. Tapi keduanya ini punya makna yang sama, yaitu pada kegiatan pemindahan barang menggunakan alat angkut. Selanjutnya ada objek pengangkutan. Yang pertama ada barang muatan atau kargo, yaitu barang yang sah dan juga dilindungi oleh undang-undang. Lalu ada alat pengangkut atau carrier, itu bisa contohnya tuh kayak kapal tongkang gitu. Lalu ada prasarana pengangkutannya, kayak misalnya kapal tongkang itu menggunakan jalur laut gitu, menggunakan laut. Lalu ada biaya prasarana sesuai jarak, volume, berat, dan juga resiko barang tersebut. Lalu ada penumpang yang dimana dia itu sebagai subjek dan juga objek pengangkutan. Dianggap sebagai subjek itu karena dia disebut sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutannya. Kalau misalnya sebagai objek itu karena dia termasuk barang yang diangkut. Jadi adapun pihak-pihak yang terkait dalam pengangkutan, yang pertama ada pengangkut atau carrier, yang dimana syarat pengangkutan itu misalnya kayak perusahaan atau perseorangan yang nantinya dia menggunakan alat angkutan mekanik, yang nantinya juga dia bakalan menerbitkan dokumen seperti kayak misalnya karcis ataupun invoice. Lalu ada pengirim, lalu penumpang, ekspeditor, agen perjalanan yang dimana dia bertindak untuk dan atas nama pengangkut. Lalu ada perusahaan bongkar muat, itu tempat untuk menitipkan barang yang akan dikirim. Lalu ada perusahaan perdagangan yang bisa kita kenal dengan warehouse, itu dimana dia jasa penyimpanan barang di dalam gudang pelabuhan. Nah, jadi ada juga jenis-jenis pengangkutan. Yang pertama itu ada pengangkutan darat, yang dimana melibatkan alat angkut, jalur, dan juga terminal. Kayak misalnya kalau misalnya ada stasiun itu pasti ada kereta api. Terus kalau misalnya ada bis itu pasti ada terminal. Terus juga ada pengangkutan air yang terdiri perairan, itu dia terdiri dari angkutan laut, angkutan sungai, angkutan danau. Terus lalu ada pengangkutan udara, yang dimana itu tuh sangat sensitif dan sering berhubungan dengan hukum internasional. Jadi bisa juga dikaitkan dengan hukum jaminan. Tapi kalau misalnya teman-teman kaitkan dengan hukum perdata, itu pesawat itu kan juga termasuk hipotek, yang dimana itu dianggap sebagai benda yang tidak bergerak. Karena apa? Karena pesawat itu kan dia membawa bendera dari negara asalnya. Lalu ada pengangkutan penyeberangan atau ferry, yang berfungsi sebagai jembatan bergerak dalam menghubungkan jalur darat yang terputus oleh perairan. Lalu ada pengangkutan charter, yang dimana ini tuh dia disewa secara khusus oleh pihak tertentu untuk keperluan tertentu, baik orang maupun barang, yang dimana itu dia tidak memuat barang maupun penumpang di dalamnya. Baik, selanjutnya adapun sifat pengangkutan. Yang pertama itu sebagai kegiatan usaha atau bisnis, di kegiatan ekonomi tentunya di bidang jasa. Lalu yang kedua sebagai perjanjian, yang dimana adanya perjanjian yang tidak tertulis ataupun secara lisan, tapi juga didukung oleh dokumen angkutan. Lalu kalau dokumen yang bersifat tertulis itu disebut dengan charter party. Lalu bersifat sebagai proses, yang dimana karena adanya pemindahan barang atau orang
dari satu tempat ke tempat lain menggunakan alat mekanik. Lalu adapun unsur-unsur dari pengangkutan, yang pertama itu harus ada sesuatu yang diangkut, kayak misalnya bisa berupa barang, terus juga bisa berupa orang ataupun penumpang gitu. Lalu yang kedua ada kendaraan yang menjadi alat angkutnya, kayak misalnya menggunakan kapal, pesawat atau truk gitu. Lalu ada tempat yang dilalui, kayak misalnya melalui via darat, via udara ataupun via laut. Hai guys, jadi sini aku menjelasin mengenai angkutan barang berdasarkan yang diangkut. Itu tuh ada 3. Yang pertama itu pengangkutan pos, pengangkutan penumpang, dan pengangkutan barang. Hai guys, jadi sini aku mau jelasin mengenai angkutan berdasarkan geografis. Jadi di sini tuh ada 6. Yang pertama itu antar benua. Antar benua tuh misalnya tuh kayak dari benua Eropa ke Asia. Lalu juga ada kontinental, yaitu kayak dari Swiss ke Prancis. Lalu juga ada pengangkutan antar pulau, itu tuh kayak dari Pulau Sumatera ke Jawa, lalu kayak ke Bali kayak gitu. Lalu juga ada pengangkutan antar kota tuh kayak dari Bogor ke Malang atau kayak dari Bandung ke Jakarta. Lalu juga ada pengangkutan daerah itu kayak dari Jawa Timur ke Jawa Tengah. Lalu juga ada pengangkutan dalam kota, itu tuh dalam kota itu sendiri guys. Jadi kayak misalkan dari kota Medan, jadi dia pengangkutannya itu di kota Medan itu sendiri, tidak meluas kemana-mana. Dari sini juga aku menjelasin mengenai angkutan berdasarkan alat pengangkutnya. Di sini tuh ada 4. Yang pertama itu angkutan jalan raya. Dia tuh melibatkan jalan raya, terus kayak truk, mobil, bus, terus motor. Lalu juga ada dari pipa. Angkutan pipa itu kayak dia tuh mengalirkan air minum dan minyak kayak gitu guys. Terus juga ada air, dia tuh melalui sungai, danau. Terus juga ada dari rel, itu kayak dari angkutannya tuh kayak kereta, MRT, LRT, Transm kayak gitu guys. Jadi selanjutnya aku mau bahas mengenai tujuan pengangkutan. Tujuan pengangkutan itu kayak memindahkan orang atau barang dari tempat satu ke tempat satunya untuk meningkatkan nilai daya guna gitu loh guys. Selanjutnya aku juga menjelasin mengenai dokumen pengangkutan. Dokumen pengangkutan tuh ada 2 guys. Yang pertama itu dokumen pengangkutan orang, itu kayak karcis, tiket. Lalu yang kedua ini dokumen pengangkutan barang. Dia tuh kayak bill, terus resi, terus juga kayak invoice, terus juga surat jalan gitu guys. Selanjutnya aku mau bahas mengenai fungsi pengangkutan. Fungsi pengangkutan itu ada 7 guys. Yang pertama ini berperan sebagai ketersediaan barang. Yang kedua ini stabilisasi dan penyamanan harga. Yang ketiga penurunan harga. Yang keempat meningkatkan nilai tanah. Yang kelima membentuk stabilisasi antar wilayah. Yang keenam mendorong usaha berskala besar. Yang ketujuh urbanisasi dan konsentrasi penduduk. Selanjutnya ada pun perjanjian pengangkutan, di mana adanya kesepakatan atau persetujuan antara si pengirim dan si penerima mengenai waktu pengangkutan yang harus telah diselesaikan, dan mengenai ganti rugi apabila terjadi keterlambatan yang dimana terdapat dalam pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Hukum pengangkutan adalah hukum yang mengatur bisnis pengangkutan baik darat, udara, laut, maupun perairan pedalaman. Selanjutnya, adapun asas-asas hukum pengangkutan secara perdata terdiri dari 4 asas. Pertama, asas konsensual, di mana perjanjian pengangkutan tidak harus dilakukan dengan secara tertulis, namun didukung dengan adanya dokumen angkutan. Kedua, asas koordinatif, di mana pada asas ini para pihak pengangkutan memiliki kedudukan yang setara. Ketiga, asas campuran, di mana pengangkutan ini merupakan campuran dari 3 perjanjian, yaitu pemberian kuasa, penyimpanan barang, dan melakukan pekerjaan. Keempat, asas pembuktian dengan dokumen, di mana pada pengangkutan harus disertai dengan dokumen tertentu. Kemudian asas-asas hukum pengangkutan bersifat publik, di mana pada asas ini mengacu pada AUPB, yaitu asas pemerintahan yang baik, yang dimana diantaranya ada asas manfaat,
di mana pengangkutan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Kedua, yaitu ada asas adil dan merata, di mana pengangkutan harus dilakukan secara adil dan merata dengan biaya terjangkau. Ketiga, asas kepentingan umum, di mana pengangkutan harus mengutamakan kepentingan pelayanan umum untuk masyarakat luas dan keselamatan penumpang. Keempat, asas keselamatan penumpang, di mana pelaksanaan angkutan penumpang harus disertai dengan adanya asuransi kecelakaan. Selanjutnya, sumber-sumber hukum pengangkutan. Sumber-sumber hukum pengangkutan ada yang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Adapun sumber-sumber hukum pengangkutan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terdapat dalam buku 1 bab 5 pasal 90 sampai 98 tentang pengangkutan darat dan pengangkutan perairan darat. Buku 2 bab 5, bab 5A dan bab 5B pasal 453 sampai 544 huruf A tentang pengangkutan laut. Adapun sumber hukum pengangkutan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu diantaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang pengangkutan multimoda, dan konvensi-konvensi internasional seperti Konvensi Warsawa di mana mengatur dokumen angkutan dan pengangkutan, dan Protokol Hague di mana tentang amandemen dari Konvensi Warsawa yang mana menaikkan batas ganti rugi. Kemudian, prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkutan. Dalam hukum pengangkutan terdapat 3 prinsip tanggung jawab. Pertama, prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan. Pada prinsip ini, pihak yang dirugikan atau penggugat harus membuktikan kesalahan pengangkut. Hal ini mengacu pada pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum, di mana perbuatan melawan hukum tersebut harus memenuhi unsur-unsur kesalahan yang dapat merugikan orang lain, seperti ketika kita memesan barang dalam pengangkutan tersebut telah disepakati tanggalnya dan pengangkutan tersebut tidak memenuhi pengiriman barang tersebut sesuai tanggal, maka pihak pengangkutan dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini beban pembuktiannya pada prinsip ini ditekankan pada pihak yang dirugikan atau penggugat. Kedua, prinsip tanggung jawab atas dasar praduga, di mana pada prinsip ini pihak pengangkut atau tergugat memiliki tanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Ia dapat dibebaskan dari tanggung jawab tersebut asalkan dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, di mana hal ini mengacu pada pasal 468 KUHD tentang pengangkutan barang. Misalnya ketika terjadi pengangkutan barang tersebut, terjadilah tanah longsor yang mengakibatkan pengangkutan tersebut tertunda dan barang tidak dapat dikirimkan. Jika pihak pengangkut dapat membuktikan bahwa tidak dikirimkannya barang tersebut karena terjadinya keadaan kahar yaitu tanah longsor, maka pihak pengangkut dapat dibebaskan dari beban tanggung jawab tersebut, sehingga beban tanggung jawab pada prinsip ini terdapat pada pihak pengangkut atau tergugat. Ketiga, prinsip tanggung jawab mutlak, di mana pihak pengangkut memiliki tanggung jawab atas kerugian yang terjadi tanpa melihat ada tidaknya kesalahan. Pihak yang dirugikan tidak perlu membuktikan kesalahan pengangkut. Pada prinsip ini mengacu pada pasal 141 ayat 1 Undang-Undang Penerbangan tentang tanggung jawab pengangkut atas luka-luka atau kematian penumpang. Misalnya pada kasus Munir, di mana dia mengalami meninggal di dalam pesawat pada saat penerbangan, sehingga istri Munir tersebut dapat mengajukan gugatan kepada maskapai Garuda, sehingga maskapai Garuda memiliki tanggung jawab mutlak untuk terjadinya kerugian tersebut, sehingga beban tanggung jawab pada prinsip ini ada pada pihak pengangkut atau tergugat. Demikian paparan materi dari kami mengenai pengangkutan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.